kesempatan hari ini luar biasa. Itu artinya kita masih punya waktu untuk menambah mahkota kita, ya. Melayani Tuhan, waktu-waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, biarlah kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Dia, dan itu tidak akan pernah kehilangan upahnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu-minggu ini kita belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Minggu lalu kita belajar bahwa bagaimana menjadi serupa dengan Kristus. Barui, ya. Apa yang harus dibarui? Pola pikir. Pola pikir tentang identitas siapa saya, tentang Allah, bagaimana Dia mendekati manusia, ya. Dan pola pikir tentang proses hidup. Ya, kita belum sempurna, dan ketika diproses kita siap untuk dijadikan serupa dengan Kristus. Pagi hari ini kita belajar tentang siapa sahabatmu, karena ada pepatah mengatakan siapa lingkunganmu, siapa sahabatmu, siapa kelompokmu, begitu pula hidup. Ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan pergaulan yang jahat merusak apa? Merusak apa? Perbuatan yang baik, ya. Jadi saudaraku, siapa yang harus kita pilih menjadi sahabat kita atau kelompok kita? Minggu lalu kita juga mendengar bahwa domba itu butuh teman, butuh komunitas, dan butuh gembala, ya. Nah, sekarang kita mau lihat kelompok kita itu, kita mau ambil kelompok yang seperti apa? Haleluya. Bukan berarti saudara tidak boleh kenal dengan orang-orang jahat, dengan orang-orang yang tindakannya tidak baik. Kenalilah, tapi bawalah dirimu untuk menjadi terang, ya. Dan jangan bersahabat dengan mereka, karena ketika kita bersahabat, maka apa yang menjadi pemikiran mereka itu akan masuk dalam pikiran kita, ya. Ya. Siapa sahabatmu? Yohanes 15 ayat yang ke-13. Mari kita akan membaca ayat ini dan kita melihat ini identitas sahabat yang sejati. Yohanes 15 ayat 13. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita membaca ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 13. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Silakan. Jika saudara mendengar firman Tuhan, sepanjang mendengar firman Tuhan ini nggak paham, coba ambil satu ayat ini. Ayat pembuka ini, tangkap, ingat, baca lagi di rumah, ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa itu? Ternyata itu Yesus. Dia punya kasih terhadap sahabat-sahabatnya. Dan dia terjun ke dunia ini untuk mendekati orang berdosa. Dan bukan hanya mendekati, dia mau mati untuk orang berdosa, saudara dan saya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, mari, kalau Tuhan sudah menyediakan diri untuk menjadi sahabat yang baik, bahkan sahabat yang mau mati untuk kita, apakah kita mau menolak dia? Apakah kita mau menjauh dari dia? Apakah kita mau mendekati dia saat kita butuh saja? Tentu tidak demikian. Ketika Tuhan mau menjadi sahabat saudara, sahabat saya, mari taruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Idolakan dia, teladani dia. Haleluya. Dan lihat kemana dia melangkah, ikuti. Ya. Seringkali kita lupa kalau saudara dan saya, kalau kita ini pengikut Yesus, kita
berbagi banyak, kalau hatinya masih kurang, dia masih mengeluh saja. Ya, beda kalau dia punya pandangan kepada Tuhan. Seberapapun berkat yang dia terima, dia bisa ucapkan syukur, tidak menuntut, karena tahu Bapa itu sayang kepada anaknya, hari depan diberikan yang baik. Tapi kadang-kadang kita berpikir, Bapak gak bisa pelihara saya, padahal Tuhan sudah berkata, lihat burung di udara. Dia tidak pernah punya lumbung, dia tidak pernah mencangkul, menanam, tapi dipelihara. Apalagi saudara dan saya. Lah kalau ini menjadi pikiran kita, ya, kita memandang Yesus, firman-Nya kita pegang, kita tidak akan pernah khawatir. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja, tidak. Selagi ada waktu kesempatan kita bekerja, tapi bukan itu fokus kita. Haleluya. Saya rindu saudara mengambil Yesus menjadi sahabat. Sahabat itu apa sih? Dekat. Nanti kita periksa ciri-ciri sahabat itu seperti apa yang baik. Sahabat itu tempat kita cerita, dan sahabat itu bisa saling terbuka. Sahabat itu tempat kita cari solusi. Seringkali ketika kita butuh solusi, kita tidak cari Tuhan, kita cari teman-teman, kita cari orang-orang, bahkan orang di luar sana. Dan ternyata mereka bisa menjerumuskan kita, karena mereka bukan sahabat yang baik. Jadi saudaraku, saudara dan saya di dunia ini diciptakan bukan untuk hidup sendiri. Kita diciptakan untuk hidup berkomunitas. Hari Sabtu yang lalu, ya, Yosi menyampaikan kepada kaum muda bahwa manusia diciptakan Allah. Manusia itu tidak baik sendiri saja, sehingga Tuhan menciptakan teman untuk manusia. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh teman. Haleluya. Nah saudaraku, teman yang mana sekarang pertanyaan yang mau kita jadikan komunitas kita, ya? Jangan sampai kita tersesat. Namun, ya, kita perlu selektif untuk mencari komunitas kita, lingkungan kita, kumpulan kita. Selektif, ya, milih maksudnya. Selektif itu milih. Teman yang mana yang saya gauli, teman yang mana yang harus aku masuki kelompok yang mana ini. Puji Tuhan, ya. Ya, Tuhan Yesus memberikan diri menjadi sahabat yang baik. Ayo, dialah sahabat sejati, ambil dia menjadi sahabatmu. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan melihat persahabatan tentang Daud dan Yonatan. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat 5 kalau kita baca. 1 Samuel. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Amin. Ayat 1 mengatakan ketika Daud habis berbicara dengan Saul. Saat apa ini? Saat Daud berhasil mengalahkan Goliat, dipanggil sama Saul seorang raja. Emangnya siapa sih dia? Saul minta, kok bisa? Cah Amon wedus bisa mengalahkan Goliat tanpa perlengkapan senjata perang. Dan itu membuat Saul heran. Ketika berbincang-bincang Saul dengan Daud, saat itu Yonatan melihat Daud. Pada hari itu Saul membawa dia. Ayat 1 ya. Dan Yonatan mengasihi dia
Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Kita bisa membayangkan persahabatan Daud dan Yonatan ini. Yonatan itu siapa? Anaknya Saul. Dia pangeran, anak raja. Tapi ketika melihat Daud itu bukan siapa-siapa. Dia hanya bocah atau seorang gembala domba. Tapi begitu dia melihat Daud, Yonatan mengasihi Daud. Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Saudaraku, ada apa di sini? Ternyata persahabatan Yonatan dan Daud bisa berpadu, bisa menjalin persahabatan. Ternyata ini persahabatan yang tidak selevel, ya, tidak seimbang. Mosok pangeran bersahabat dengan gembala domba, ya. Bahkan ketika Samuel mau mengurapi anak-anak Isai menjadi raja, Samuel tidak melihat anak-anak Isai yang mana yang sudah gagah-gagah perkasa, tapi Tuhan bilang bukan itu yang aku pilih. Dan ketika dicari Daud tidak ada, Daud ada di padang. Daud sedang menggembalakan domba dengan berkeringat, dengan kumus-kumus, mungkin bajunya juga baju lebus, baju domba, baju berbau domba. Dan ketika Daud datang, Tuhan bilang kepada Samuel, ini yang aku. Jadi Daud itu siapa? Orang biasa bersahabat dengan pangeran. Haleluya. Persahabatan yang tidak seimbang. Saudaraku, ketika Tuhan mau datang ke dunia menjadi sahabat kita, mosok kita tolak gitu loh. Coba kita bayangkan siapa Yesus dan siapa kita. Haleluya. Kita mau tangkap Tuhan, terima kasih Engkau mau menjadi sahabatku. Yohanes 15 ayat 13 tadi mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ini loh sahabat kita. Dia bukan hanya mau mendengar keluhan kita, dia bukan hanya mau mengerti kondisi kita, tapi bahkan dia rela menyerahkan hidupnya untuk kita. Kenapa seringkali kita belakang itu? Seringkali kita tidak mengutamakan Tuhan. Seringkali kita mengesampingkan Tuhan. Kita berfokus, aku bekerja, aku sakit, aku susah, aku menderita. Aduh, siapa yang menolong saya? Aduh, Tuhanmu itu loh mau menjadi sahabat. Jangan dijauhi. Persahabatan yang tidak selevel, Tuhan mau turun bersahabat dengan saudara dan saya. Kita melihat persahabatan Daud dan Yonatan ini. Dan ketika kita melihat ayat 2 dan ayat 3, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Jadi Daud ditahan di kerajaan Saul. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Dia mengasihi, dia bukan cuma mengasihi dengan mulut, tapi dia memberikan atribut kekuasaan, kepangerannya diberikan kepada Daud. Yonatan menanggalkan jubahnya. Bisa kita bayangkan ini? Jubah kerajaan seorang pangeran dia tanggalkan. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggang. Ini atribut seorang pangeran diberikan kepada Daud. Segala kekuasaan, segala kepemilikannya diberikan kepada Daud. Kurang apa? Tuhan mau turun ke dunia, dia memberikan seluruhnya kepada kita. Hidupnya, nyawanya diberikan kepada kita. Loh, kok kita mencari yang sepele?
kepada kita. Yang kita cari remah-remah. Seringkali ini yang kita cari remah-remah. Ada seorang ibu datang kepada Tuhan. Dia minta tolong, anakku sakit, kerasukan sakit. Dan Tuhan bilang, Tuhan diutus hanya untuk kepada orang-orang Israel. Tidak patut roti itu diberikan kepada anjing. Dan ibu ini bilang, benar Tuhan, tapi anjing itu bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sekalipun dia dianggap anjing, dia masih membutuhkan remah-remahnya saja Tuhan. Saudara dan saya sudah dipilih, bukan dikasih remah-remah sama Tuhan. Bukan dikasih cuma kesembuhan, bukan dikasih cuma kebutuhannya. Tuhan memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Kenapa yang kita butuhkan cuma remah-remah? Butuh hidup, butuh roti, butuh kesembuhan. Kenapa cuma itu? Pribadi Yesus ini loh saudara. Ambil dia menjadi sahabat. Jangan saudara tuntut remah-remah, sementara berkat yang besar pribadi Yesus sudah disediakan untuk kita. Haleluya. Tuhan tidak eman-eman. Makanya Tuhan bilang, ojo khawatir, jangan khawatir tentang apa yang kau makan, kau yang akan kau pakai, apa yang kau makan, kau pakai, kau minum, bahkan tempat tinggal mungkin. Seringkali kita butuh naungan bukan dari Tuhan. Cuma itu yang kita pikirkan. Ingat, jiwa saudara, jiwa saya punya nilai kekal. Kalau yang kita butuhkan hanya kebutuhan tubuh, itu hanya sebatas liang kubur. Tapi perhatikan jiwamu, butuh makanan. Apa makanannya? Firman. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, ketika kita butuh teman, kita butuh sahabat, carilah sahabat yang sejati. Dan Yesus sudah memberikan dirinya menjadi sahabat yang sejati. Kita melihat sahabat yang sejati itu seperti apa? Masih tetap dalam persahabatan Daud dan Yonatan. 1 Samuel 19 dan 1 Samuel pasal 20. Kita periksa dua pasal ini. Ya, yang pertama, seorang sahabat itu tidak menutup-nutup, bisa berterus terang. 1 Samuel 19 ayat yang kedua, silakan baca. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Ya. Jadi Yonatan itu sudah melihat gelagatnya Saul. Dia iri, dia benci kepada Daud karena apa? Karena ketika Daud mengalahkan Goliat, orang-orang bersorak-sorai. Daud mengalahkan, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Dan ini membuat Saul iri, ya. Masa aku raja kok dipujinya cuma sedikit, aku butuh pujian banyak begitu ya. Nah, karena iri, Saul ini ingin mengancam pemusnahan, kematian dari Daud. Nah, ayat 1 itu mengatakan, Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Ketika bapaknya sendiri berikhtiar untuk membunuh Daud, Yonatan tidak tinggal diam. Yonatan memberitahu kepada Daud, bapakku mau membunuh kamu. Terus terang, saudaraku, tidak ditutup-tutupi. Mungkin Yonatan bisa jadi ketika dia berpikir warisan seorang raja, jabatan raja itu akan turun kepada Yonatan. Karena
tidak pakai pemilu. Tapi ketika dia mengasihi Daud, bapaknya ingin membunuh Daud, bisa jadi kan Yonatan bersuka cita. Oh, sainganku tidak ada ini ya. Kalau orang sudah memuji Daud sedemikian rupa, ya, orang akan salut, akan pro kepada Daud. Kalau Daud mati, aku nggak punya saingan, aku bisa naik raja dengan mulus. Dan ini yang ada di pikiran Saul. Kalau orang memuji-muji Daud, bisa jadi jabatan rajaku ini akan beralih kepada Daud. Jabatan rajaku ini tidak beralih kepada Yonatan. Tapi apa yang dikatakan Yonatan? Dia memberitahu kepada Daud, bapakku mau membunuh kamu. Jadi sahabat itu terus terang, saudaraku, memberitahukan kalau ada bahaya. Ini sahabat yang sejati. Sebab itu ketika saudara akan melakukan sesuatu, gak ada yang mendukung. Mungkin banyak orang yang mendukung, ya baik kamu, tapi ada satu sahabat yang melihat kalau kamu melakukan itu, kamu akan menghadapi celaka. Beranikah sahabat memberitahukan? Pasti berat. Tapi kalau sahabat yang tidak baik, dukung saja. Kamu hancur ya, kamu hancur aja. Tapi sahabat yang baik, dia memberitahukan bahaya yang akan dihadapi oleh sahabat. Jadi mari saudaraku, jangan senang dengan orang yang selalu mendukung. Justru ketika orang memberitahu salah kita, itulah sahabat. Karena dia tidak ingin kehancuran kita. Haleluya. Mari anak-anak muda, jangan telingamu panjang ketika ada rayuan-rayuan gombal. Ya, mari selektif dengan kalimat kata-kata yang masuk dalam hidup kita. Itu mendukung dengan sejati atau itu akan menjerumuskan. Seorang sahabat, dia akan memberitahukan tentang bahaya. Seorang sahabat, dia tidak mengambil keuntungan dari sahabat. Tidak. Dan seorang sahabat ini berterus terang. Ya. Yang kedua, pasal 19 ayat 4-8. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul akhirnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperanglah melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Ya. Ini sahabat. Sahabat itu memberi rasa aman, saling ingin melindungi, ingin memberi rasa aman satu dengan yang lain. Bukan cuma Daud yang ingin dilindungi, Yonatan, Daud juga bekerja untuk melindungi kerajaan Saul. Haleluya. Ketika Saul berikhtiar untuk membunuh Daud, Yonatan mulai menyampaikan yang baik-baik kepada Saul. Apa sih salahnya? Dia sudah berjuang untuk kita. Dia sudah memenangkan kerajaan kita. Apa salahnya? Kenapa engkau mau membunuh tanpa alasan? Dan demikian Saul sadar, yowis, aku yang salah. Aku nggak jadi membunuh Daud. Akhirnya Daud dibawa lagi ke kerajaan. Dan bukan hanya Yonatan yang mau melindungi Daud, menyampaikan yang baik-baik kepada Saul sehingga Saul tidak jadi membunuh Daud. Bukan hanya itu, tapi Daud juga berbuat
ayat yang ke-8 mengatakan, ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depan. Jadi saat ada perang, Filistin menyerang, Daud maju, pasang badan. Haleluya. Untuk siapa? Untuk kerajaan Saul, termasuk untuk Saul, termasuk untuk Yonatan. Jadi sahabat yang baik itu memberi rasa aman satu dengan yang lain, tidak merebut, mencari keuntungan diri sendiri. Bukan. Jangan sampai kita bersahabat dengan Tuhan hanya saat kita datang kepada Tuhan, hanya saat kita butuh. Tuhan, aku butuh pertolongan, aku punya masalah besar, aku cari nafkah gak dapat, aku gak punya mata pencarian. Tuhan, tapi begitu diberkati, lupa. Ibadah pun lupa kalau hari ini Minggu. Doa pun tergeser. Jadi sahabat itu bukan kita terus menerima dari Tuhan. Coba renungkan, apa yang bisa aku berikan untuk Tuhan? Pernahkah ini ada di benak kita? Seringkali kita menuntut Tuhan, berkati aku, Tuhan cukupi aku, Tuhan tolonglah aku. Pernahkah kita menjadi sahabat yang baik, yang kita berkata, Tuhan, apa yang bisa aku berikan kepada? Ini sahabat yang baik. Saling memberi rasa aman, saling menyenangkan. Jangan hanya menuntut Tuhan untuk memuaskan kebutuhan, untuk menyenangkan hati, tapi bagaimana aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Ini sahabat sejati. Jadi jangan menuntut Tuhan menjadi sahabat, tapi jadilah sahabat yang baik untuk Tuhan. Yang ketiga, pasal 20 ayat 1 sampai ayat 12. Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu baik perkara besar maupun perkara kecil dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya satu langkah jaraknya antara aku dan mau. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakah aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu
biasanya pada bulan baru kerajaan Saul itu makan bersama pegawai-pegawainya, begitu ya. Nah, tempat duduknya itu sudah diatur. Nah, Daud ini ketakutan kalau bulan baru makan bersama, kalau ayahmu masih punya rencana jahat, masih benci, amarahnya membara, aku takut. Karena Saul sudah pernah mencoba untuk membunuh Daud dengan melemparkan tombak, tapi Tuhan melindungi Daud dengan mengelak tombak itu kena kepada dirinya. Jadi sewaktu-waktu ketika Daud ada di hadapan Saul, sewaktu-waktu Daud terancam kematian. Sebab itu Daud merasa, besok bulan baru aku gak mau ikut makan bersama ayahmu. Dia bilang kepada Yonatan, tolong pamitkan kepada bapakmu, aku gak ikut makan bersama di bulan baru ini, karena ada acara di Bethlehem, yaitu acara korban. Nah, kemudian Yonatan mikir, ya wis lah, nggak apa-apa, nanti tak pamitkan, gitu ya. Nanti kalau mereka, kalau Saul tanya, saya akan menjawab bahwa kamu tidak bisa hadir karena kamu ada acara di Bethlehem di kampung. Dan kemudian Yonatan memberi kode, memberi rambu-rambu. Kalau bapakku, ya sudahlah, nggak apa-apa, berarti aman. Berarti kamu aman, Daud, ya. Tapi kalau bapakku marah, kenapa? Kok nggak mau datang? Undangan raja, makan bersama raja, kok nggak mau datang? Kalau bapakku marah, itu bahaya buat kamu, gitu ya. Jadi Yonatan memberitahu kepada Daud, kasih kode. Ya wis, kamu pulang nggak apa-apa, kamu nggak ikut makan bersama nggak apa-apa. Nanti aku melihat raut wajah bapakku bagaimana. Kalau marah berarti celaka buat kamu. Tapi kalau ya wis nggak apa-apa, gitu ya, berarti kamu aman, ya. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa Yonatan bisa memahami kondisi dari keadaan yang dialami oleh Daud. Ya sudah, dia memberi perlindungan, dia menjaga, dia memahami kalau kamu tidak bisa ikut makan dengan raja, ya wis, nggak apa-apa. Karena ketakutan Daud tadi, kalau dia ikut makan tiba-tiba dibunuh bisa jadi kan. Nah, ketakutan Daud, dan Yonatan memahami Daud. Saudaraku, siapa yang bisa memahami saudara dan saya? Mungkin ada teman barumu yang karena baru, menyanjung-nyanjung kita, dekat dengan kita, tapi karena ada maunya bisa jadi, ya. Tapi kalau sahabat yang baik, saudaraku, mari kita mengambil sahabat yang baik karena dia bisa memahami kondisi kita. Tidak semua orang yang bisa memahami kita itu sahabat yang baik. Kadang-kadang hanya memahami dan kemudian menusuk dari belakang. Hati-hati. Nah, Daud dan Yonatan bisa saling memahami karena memang Yonatan mengasihi Daud dengan tulus, dan Daud juga bisa mengasihi Yonatan. Haleluya. Bisa dipahami, bisa memahami apa yang sedang terjadi dalam hidup. Haleluya. Ya, coba kita baca Lukas pasal 7 ayat 37 dan 38. Ya, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Berkali-kali kita mendengar kisah ini. Seorang perempuan berdosa, dia berusaha menerobos ahli-ahli Taurat, murid-murid Tuhan, pejabat-pejabat, tapi dia ingin mendekati Yesus. Dengan satu perbuatan, dia mau mengurapi kaki. Dan orang-orang melihat siapa dia. Ini orang berdosa. Dia menangis di kaki Yesus dan Yesus membiarkan. Karena apa? Karena Yesus memahami perasaan perempuan ini.
Tapi sementara orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang-orang yang menganggap dirinya dekat dengan Tuhan, murid-murid Tuhan, melihat, kamu siapa? Kok kamu tiba-tiba mendekati Yesus? Ini orang suci, ini orang berkuasa, ini orang ajaib. Kok kamu berani-berani? Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Menolak, membiarkan. Karena Tuhan tahu hati perempuan. Aku memang orang berdosa, tapi aku mau datang kepada Yesus. Aku mau berbuat untuk Yesus. Orang-orang mencela. Buat apa minyak wangi kamu buang begitu saja? Kalau dijual hasilnya banyak, bisa dibagikan orang miskin. Mungkin lebih logis pemikiran murid-murid. Tapi Tuhan memahami hati perempuan. Jika saudara berdosa, jika saudara merasa salah, jangan semakin menjauh. Datang kepada Tuhan, karena Dia mau memahamimu. Dan ketika kita berdosa, jangan berusaha ditutup atau memberi alasan kepada Tuhan. Aku berbuat ini karena ini Tuhan. Aku berbuat dosa karena Dia. Aku berbuat ini karena Dia. Karena lingkungan. Karena aku kepepet. Ini alasan-alasan yang tidak perlu. Dan Tuhan tidak membutuhkan itu. Tapi Tuhan membutuhkan pengakuan. Aku sudah berdosa. Beranikah kita menyatakan diri di hadapan Tuhan? Aku berdosa. Domba itu lemah. Katakan, aku gak bisa Tuhan, aku lemah. Mungkin saudara sedang marah. Berdoalah Tuhan, aku marah. Tolong benahi hatiku supaya aku bisa mengampuni. Itu yang harus kita doakan, ya. Jangan sampai kita marah, kita beralasan Tuhan tegur. Kenapa kamu marah seperti Tuhan menegur Kain? Kalau hatimu baik, kamu tidak akan membunuh adikmu. Kenapa kamu marah? Saudaraku, kalau Tuhan tegur kita marah, jangan beralasan. Gara-gara dia menyakiti saya, gara-gara dia menghancurkan saya, gara-gara dia. Tapi katakan, iya Tuhan, aku sudah salah. Tuhan pulihkan saudara. Dia sahabat yang bisa memahami kita. Haleluya. Jangan lari, jangan menjauh saat kita punya beban berat. Puji nama Tuhan. Ya. Selanjutnya, sahabat yang sejati itu bukan hanya saling memahami, tapi sahabat sejati itu setia. Haleluya. Pasal 20 ayat 14 dan 15. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. Yonatan dan Daud berjanji-janjian. Kita bersahabat sampai keturunan kita, ya. Sampai keturunan kita. Sampai aku mati, engkau lindungi anak-anakku. Daud juga. Dan ini dipegang. Ini sahabat sejati, pegang janji. Bagaimana dengan kita ketika kita ambil keputusan ikut Tuhan Yesus dan kita dibaptis, kita mengakui Yesus juru selamatku. Tapi begitu gelombang hidup ini datang, entah gelombang keberkatan, entah gelombang penderitaan, kita mulai lupakan Tuhan. Kita terikat oleh kesibukan-kesibukan kita, karena kita hanyut dalam gelombang. Haleluya. Daud dan Yonatan saling setia sehidup semati. Dan ketika kita awal mula kita percaya Tuhan, kita mau berjanji, mau mengikut Dia, karena gelombang itu kita oleh, mulai kesetiaan goyah. Kesetiaan kita menjadi goyah. Tapi Tuhan tidak pernah tidak setia kepada kita. Haleluya. Dan persahabatan ini
jalin demikian rupa. Ini sahabat sejati. Kalau saudara mau ambil Yesus sebagai sahabat, dia tetap setia kepada. Sebaliknya, ayo kita tetap setia kepada Dia. Pegang janjimu kepada Tuhan. Aku mau percaya Yesus apapun yang terjadi. Jangan sampai ketika kita tidak punya pasangan kemudian kita tinggalkan Tuhan gara-gara pasangan. Saudara, mari kita komitmen. Aku mau mengasihi Engkau, aku mau ikut Engkau, aku mau menjadi orang-orang yang setia. Dan ternyata janji Yonatan dan Daud ini dipegang masing-masing. Kita melihat 2 Samuel pasal 1 ayat 20. 2 Samuel pasal 1 ayat 20. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Ya, ini puisi yang dibuat oleh Daud meratapi kematian Yonatan. Daud tetap pegang janji, walaupun Saul benci kepada Daud, tapi Daud tidak melihat kebencian Saul, tapi dia pegang janji kesetiaannya. Dia nangis sedih akan kematian Yonatan. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat 13. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Di situ aja. Ya. Jadi Daud dan Mephiboset. Mephiboset itu anaknya Saul. Ketika Saul mati dan Mephiboset ini sedang ada serangan, kemudian Mephiboset masih kecil, digendong sama pengasuhnya, jatuh sampai akhirnya timpang, nggak bisa apa-apa. Nah, kemudian Daud mencari, adakah keturunan Saul yang bisa aku untuk memelihara atau menolongnya. Dan kemudian Mephiboset dibawa kepada Daud. Dan Daud menyatakan pemeliharaannya kepada Mephiboset karena dia pegang janji dengan Yonatan tadi. Jadi anaknya yang timpang dipelihara oleh Daud. Makan sehidangan dengan raja. Padahal Mephiboset ini orang yang timpang karena jatuh pada waktu kecil. Nah, biasanya raja tidak boleh makan dengan orang-orang cacat. Tapi Mephiboset diizinkan untuk makan bersama dengan raja. Bahkan kepada inang pengasuhnya ditanya, apa saja yang sudah menjadi miliknya Saul itu juga miliknya Yonatan, miliknya Mephiboset, pelihara itu. Dan itu untuk kekayaannya Mephiboset. Jadi saudaraku, kita melihat bahwa Daud tetap pegang janji kesetiaannya kepada Yonatan sekalipun Yonatan sudah mati. Mari ketika kita mengikat persahabatan dengan Tuhan, jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita persahabatan kita dengan Tuhan itu goyah. Tapi pegang terus janji. Aku mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Yang kelima, sahabat yang baik itu seperti apa? Sahabat yang baik itu punya perasaan yang sama. Haleluya. 1 Samuel pasal 20 ayat 30 dan 34. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sampai 30. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua
bulan baru berikutnya kembali Daud tidak datang, ya. Dan Saul menjadi marah. Dan Saul marah kepada Yonatan, bahkan melemparkan kata-kata kotor kepada Yonatan. Padahal Yonatan anaknya sendiri, ya. Tadi kita sudah baca, bangkitlah amarah Saul. Dan Saul mengingatkan, Daud itu sainganmu. Kalau ada Daud, nanti kamu gak jadi raja, ya. Jadi Saul itu khawatir, dia ingin mendudukkan Yonatan menjadi raja. Saul punya kerinduan mendudukkan Daud menjadi raja. Yonatan menjadi raja. Tapi kalau Tuhan menentukan lain, tidak bisa digagalkan, ya. Puji Tuhan. Nah, ini punya perasaan yang sama. Yonatan membela Daud di depan bapaknya sampai dia dimarahi, bahkan dilempar tombak. Dahsyat, ya, kemarahan Saul ini, dilempar tombak. Untung nggak kena. Terus Daud lari pergi. Yonatan pergi dari perjamuan yang diadakan. Saudara, kita merasa bahwa perasaan Daud yang sedih, Yonatan juga ikut merasakan sedih. Sebab itu dia membela, dan ketika dia ingin dibunuh oleh ayahnya, dia marah, dia keluar dari perjamuan itu. Haleluya. Yonatan menjadi sedih karena Daud ingin dibunuh. Yonatan berani pasang badan untuk Daud sampai dia mau dibunuh oleh ayahnya sendiri, dilempar tombak. Haleluya. Ini loh persahabatan yang sejati, punya perasaan yang sama. Haleluya. Kalau sahabatnya sedih, dia ikut sedih. Kalau sahabatnya senang, ikut senang. Bagaimana dengan kita, persahabatan kita dengan Tuhan? Kalau kita mulai bersahabat dengan dunia, Tuhan sedih. Apa kita juga merasa ketika Tuhan itu sedih? Sebetulnya siapa kita? Kita ditinggal Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Tuhan sebetulnya nggak rugi. Justru kita yang rugi kalau kita meninggalkan Tuhan. Tapi kenapa ketika kita meninggalkan Tuhan, Tuhan yang sedih? Mari kita juga ikut merasakan kesedihan Tuhan ini. Saat ada orang-orang jauh dari Tuhan, saya cuma berdoa, Tuhan tolong buka, singkapkan mata mereka, bahwa Engkau tetap mengasihi. Bawa mereka Tuhan kembali kepada. Haleluya. Miliki perasaan yang sama. Kalau Engkau mau ambil Yesus sebagai sahabat, ini sahabat yang sejati, ya. Saling terbuka, tidak memberitahu tentang bahaya, ya. Tidak menutupi, biar dia terperosok, enggak. Tapi terbuka. Wahyu pasal 3 ayat 19, gak usah dibaca. Tuhan mengasihi kita, sebab itu dia menegur kita. Teguran itu adalah kasih. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Jadi sahabat itu terbuka, menegur. Haleluya. Dan sahabat itu juga memberi rasa aman, memberi perlindungan. Mazmur 18 ayat 2 dan 3 mengatakan, Engkau gunung batu keselamatan. Haleluya. Berlindunglah kepadanya. Dia bukan cuma sahabat, tapi dia gunung batu perlindungan kita. Puji Tuhan, sahabat yang baik itu memahami keadaan kita. Sebab itu kita tidak perlu malu, tidak perlu takut, tapi datang kepada Tuhan. Akui segala kegagalanmu, kebobrokan saya, datang. Dia memahami dan mau memulihkan kita. Dan tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan sampai setia kadang-kadang saja, ya. Tapi setialah. Miliki perasaan yang sama dengan Tuhan, karena Tuhan juga tahu perasaan. Puji Tuhan. Orang seperti apakah yang akan kita jadikan sahabat? Orang seperti apa yang akan kita jadikan sahabat? Pilih sendiri. Dan sadarlah Tuhan Yesus sudah berdiri untuk mau menjadi sahabat. Sahabat. Berapa
walaupun jauh engkau pergi, seperti anak terbilang ketika kembali dirangkul kembali oleh Bapa. Haleluya. Jangan lari kemana-mana. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, ini aku Tuhan. Aku sadar bahwa aku punya sahabat yang baik. Aku tidak mau meninggalkan engkau. Engkau yang selalu menegur aku, engkau yang menjadi perlindungan bagiku.